mungkin kan suka dengar tuh. Iya benar Pak C. Bayar pajaknya ke siapa sih? Kan ada ke, mohon maaf, ke preman, ke apa, ini tidak. Podcast pajak, Papeda 300 toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kita di sini ada Pak C kita, Pak C Normadi. Halo Mas Faiz, halo kawan pajak semua. Halo kawan pajak semua. Di sini Pak C Normadin selaku Kepala Bidang P2 Humas. Ya. Nah, di sini kita mau sedikit berbincang masalah pajak nih Pak C. Ya Mas Faiz. Gimana? Nah, banyak dari kawan pajak ini masih belum tahu apa sih gunanya pajak itu, apa sih pajak itu. Nah, mungkin boleh tolong sedikit dijelaskan Pak C. Oke, gini Mas Faiz. Jadi sebelum kita bicara pajak secara jauh, ada baiknya kita tahu apa sih definisi pajak itu sendiri gitu kan ya. Ya. Jadi Mas Faiz begini, pajak itu menurut KUP, Undang-Undang KUP adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi dan atau badan yang sifatnya memaksa. Oh, siap. Memaksa, tapi berdasarkan undang-undang. Memaksanya berdasarkan undang-undang. Siap. Dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk negara, untuk kemakmuran sebesar-besarnya masyarakat gitu ya. Oh, jadi dikutip dari rakyat kembali kepada rakyat. Kembali begitu kepada ya, Pak C? rakyat. Ya, jadi kalau kita kupas satu-satu definisi pajak itu jadi begini. Kontribusi wajib. Nah, kontribusi itu kan berarti ada bagian atau peranan dari warga negara kepada negara untuk menjamin negara itu berjalan seperti itu. Jadi ada kewajiban dari warga negara untuk menyumbang tanda kutip gitu ya kepada negara untuk membiayai berlangsungnya satu negara. Nah, kontribusi wajib. Nah, kepada siapa bayarnya gitu kan? Nah, ya, tentunya kepada negara gitu ya. Kadang mungkin kan suka dengar tuh. Iya benar Pak C. Bayar pajaknya ke siapa sih? Kan ada ke, mohon maaf, ke preman, ke apa, ini tidak. Ini ke negara gitu ya. Nah, siapa yang bayar? Yaitu orang pribadi ya seperti kita-kita. Seperti pegawai, pengusaha, seperti itu ya. Dan badan. Nah, badan tuh yaitu seperti perusahaan, seperti PT, CV dan lain sebagainya. Oh, iya. Berarti setiap orang yang punya penghasilan wajib membayarkan pajaknya. Bayar begitu? pajaknya karena sifatnya memaksa. Kenapa memaksa? Nah, memaksanya itu pun berdasarkan undang-undang. Tidak hanya sekedar memaksa, tapi di sini memaksanya didasarkan sama undang-undang. Kalau memaksa tidak berdasarkan undang-undang itu namanya apa? Bukan pajak tapi palak. Jadi memalak. Nah, itu tidak ada undang-undangnya kan gitu ya Mas Faiz. Jadi memang pajak ini resmi. Jadi dipaksa tapi berdasarkan undang-undang. Nah, untuk apa? Ya untuk keberlangsungan negara, untuk kemakmuran masyarakat. Berarti untuk kemakmuran sebagian besar rakyat. Betul. Jadi tidak hanya untuk satu golongan, satu kelompok gitu ya, satu daerah, tapi ini untuk semua. Sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Betul Mas Faiz gitu. Nah, kalau buat kawan pajak sendiri yang sudah mempunyai penghasilan, nah itu tahap-tahapnya kalau ingin membayarkan pajaknya bagaimana sih Pak C? Nah gini Mas Faiz, jadi untuk ketertiban dalam hal pembayaran pajak, tentunya warga negara yang akan melakukan hak dan kewajiban pajaknya harus daftar dulu NPWP. Oh, punya NPWP NPWP dulu. Jadi nomor pokok wajib pajak. Siap. Jadi NPWP ini kalau di kehidupan sehari-hari seperti KTP lah. Seperti KTP. Identitas. Identitas. Gitu ya. Nah. Jadi NPWP ini identitas bagi wajib pajak dalam hal melakukan hak dan kewajiban pajaknya. Jadi bisa dibayangkan Mas Faiz kalau seseorang bayar pajak terus tidak punya nomor NPWP, ini pajaknya atas nama siapa gitu kan ya. Jadi supaya tertib gitu, supaya diadministrasikan oleh negara, oh si A, si B, si C bayar pajaknya dengan nomor NPWP masing-masing gitu ya. Biar tidak ada istilah pajak yang tertukar begitu ya. Pajak yang tertukar, betul. Jadi sesuai kamarnya tanda kutip, sesuai kewajibannya masing-masing gitu.
Nah, Mas Faiz, selanjutnya kalau sudah ber-NPWP, sebelum masuk ke kewajiban setelah NPWP, jadi syaratnya pun mudah untuk daftar NPWP, Mas Faiz. Misalnya orang pribadi nih kayak kita nih, cukup memperlihatkan KTP untuk bagi para pegawai. Nah, kalau misalnya untuk para pengusaha plus surat pernyataan bahwa dia betul-betul sebagai usahawan kayak gitu. Itu diantaranya seperti itu. Berarti menunjukkan akta perusahaan juga. Nah, kalau itu untuk badan, itu KTP pengurus plus akte pendirian. Plus dokumen-dokumen izin dalam hal mendirikan usaha gitu. Sebenarnya mudah sekali, tidak ada yang ribet dan juga perlu diketahui gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Gitu, jadi kalau selama ini yang kita kira, wah ke kantor pajak takut nih, apakah nanti harus bayar sekian, dipungut sekian? Oh sebenarnya kalau kita mau mendapatkan PWP itu berarti gratis saja. Gratis saja. Jadi mohon kawan pajak apabila di luaran ada stigma ribet dalam hal ngurus pajak, tidak begitu. Tanda kutip pungutan. Tidak ada pungutan liar dan segala macam. Tidak ada pungutannya. Dan gratis semua pelayanan yang disampaikan ke kawan pajak gratis semua. Nah, untuk kawan pajak semua yang belum punya NPWP, silakan datang ke kantor pajak, tunjukkan identitas, pasti langsung dikasih NPWP-nya karena mudah dan gratis. Betul, itu. Nah, kawan pajak setelah punya NPWP tentunya ada kewajiban nih sebagai warga negara seperti tadi definisi pajak menurut Undang-Undang KUP seperti ya. Jadi kewajibannya ada istilahnya disingkat 3M. 3M ini menghitung pajaknya sendiri. Kedua, membayar pajaknya. Membayar, baru melapor. Melaporkan. Berarti ada 3M. 3M. Jadi menghitung, membayar, melapor. Jadi istilahnya ini self assessment, Mas Faiz. Jadi negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajaknya, membayarkan pajaknya ke bank persepsi atau kantor pos, dan melaporkannya ke kantor pajak. Bisa via elektronik sekarang bayar lapornya juga gitu ya, karena semakin mudah dengan ada teknologi ini gitu. Untuk melaporkannya ini bagaimana nih Pak C? Nah ini tadi seperti saya bilang, sekarang karena zamannya teknologi dan mempermudah para wajib pajak dalam hal melapor, nggak usah harus ke kantor pajak lagi sekarang. Bisa secara elektronik. Bisa dari rumah berarti. Iya, bisa di rumah, dimanapun bisa lapor gitu. Jadi mudah lah gitu ya. Nah jadi berarti semakin mudah ya? Semakin mudah karena memang dengan kemudahan ini pun sebetulnya dibiayai oleh pajak yang oleh kawan pajak bayarkan sebetulnya. Berarti dari pajak yang dipungut lalu dikelola oleh negara balik menjadi lagi fasilitas untuk semua masyarakat. Iya, betul. Salah satunya dalam hal teknologi ini di Direktorat Jenderal Pajak, pengadaan teknologi ini juga dibiayai oleh pajak itu sendiri, oleh kawan pajak. Nah, manfaat lainnya tentunya yang biasa dirasakan oleh masyarakat ya kayak seperti jalan raya, secara tidak langsung. Nah, itu yang tadi maksudnya definisi pajak tidak secara tidak langsung timbal baliknya, yaitu dari dinikmatinya via jalan raya misalnya kan, jembatan atau rumah sakit gitu ya, seperti jembatan yang lagi viral di Jayapura gitu, kayak jembatan merah, betul. Itu pun kan kalau kawan pajak tidak bayar pajak dari mana gitu kan, biayanya negara itu dari para kawan pajak. Jadi semua fasilitas umum yang selama ini dinikmati oleh masyarakat dan para kawan pajak itu dari pajak kawan pajak sendiri. Seperti berarti itu, Mas Faiz. Dari kawan pajak untuk kawan pajak. Untuk kawan pajak gitu. Nah, makanya seperti yang kita punya slogan ya, Pak C. Pajak kita untuk kita. Nah, seperti itu. Jadi Mas Faiz, saya sih sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, jadi menghimbau sekali lagi, jangan khawatir bahwa pajak yang dibayarkan oleh kawan pajak itu pasti digunakan untuk kemakmuran bersama, seperti itu. Berarti dikelola dengan baik. Gitu. Ya, kita awasi bersama supaya pajak yang kita bayarkan digunakan secara tepat gitu ya. Seperti itu.
Ya gitu Mas Faiz, kayaknya kita Oke, sudah siap. ngobrol-ngobrol ringan. Nah, Ringan-ringan, berat-berat ringan gitu ya. Nah, itu dia, Pak. Tapi sebetulnya sekali lagi kawan pajak, jangan merasa ribet dalam hal melakukan hak dan kewajiban pajak. Misalnya kalau pada prakteknya kawan pajak masih ada kesulitan, boleh langsung menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat. Atau misalnya ribet datang ke kantor pajak, bisa langsung via telepon 1500 200. Jadi Siap. langsung ke call center. Oke. Jadi sekali lagi ke 1500 200. Jadi Mas Faiz, apabila semua warga negara melakukan hak dan kewajiban secara seimbang, insya Allah Indonesia ini bakal menjadi salah satu negara maju. Oke. Nah, tidak repot ya kawan pajak semua, seperti ada 3M tadi. Menghitung, membayar, melapor. Simple. Kalau semua sudah dilakukan, kawan pajak semua bisa tidur dengan nyenyak. Itu Siap. Ya, mungkin sekian perbincangan kali ini Pak. Oke, Mas Faiz. Kita lanjutkan lain kali. Pajak kuat, Indonesia maju. Kitong bisa.